Jumpa lagi dengan Kurnia Bintang, Training Make Be Better. Customer Service. Pendahuluan. Customer service atau layanan pelanggan adalah suatu keterampilan yang mana setiap bisnis harus melatih karyawannya. Karena tidak banyak pelanggan yang mau berbicara tatkala ia kecewa atas pelayanan yang ia terima. Dan kebanyakan bisnis yang kehilangan pelanggan karena tidak peduli terhadap masalah ini. Tidak banyak perusahaan di industri keamanan melakukan atau memiliki pelatihan layanan pelanggan yang berkelanjutan. Definisi. Pelanggan. Definisi pelanggan ada dua, yaitu A. Orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan. B. Orang yang membeli dan menggunakan produk suatu perusahaan. Pada dasarnya, pelanggan terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pelanggan internal atau internal customer, merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performance pekerjaan atau perusahaan kita. 2. Pelanggan antara atau intermediate customer, merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. 3. Pelanggan eksternal atau external customer, merupakan pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut-sebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Pelayanan. Definisi pelayanan ada 3, yaitu 1. Kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain. 3. Membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Pada dasarnya, pelayanan terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Pelayanan langsung, seperti A. Dimulai pada saat pelanggan di tempat parkir. B. Pelanggan sudah berada dalam ruang pelayanan atau pada floating post security. C. Pelanggan meninggalkan perusahaan dan kembali ke parkiran. 2. Pelayanan tidak langsung, supporting, seperti A. Wastafel, B. Kamar mandi atau WC, C. Kelancaran air. Pelayanan satpam dapat diukur sebagai berikut. A. Keberadaan petugas satpam di pos-pos yang telah ditentukan. B. Fungsi satpam sebagai frontliner atau Kamtibmas dan informasi awal. C. Atribut satpam. D. Situasi dan kondisi tempat kerja. Meskipun poin-poin tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik, tetapi tetap harus divalidasi langsung oleh pelanggan apakah pelayanannya benar-benar prima, ditinjau dari sisi pelanggan itu sendiri. Kenalilah tipe-tipe pelanggan yang dihadapi. Di antaranya, 1. Ada tipe pelanggan rewel atau banyak maunya dan sering yang melayaninya dibuat kalang kabut dalam menyiapkan kebutuhannya. 2. Ada juga pelanggan jika dilayani secara baik justru merasa kurang nyaman. 3. Dan lain sebagainya.
Hal-hal yang perlu ditanamkan dalam diri Satpam tentang pelanggan adalah: 1. Pelanggan bukanlah orang luar bagi usaha kita. Ia merupakan bagian dari usaha kita atau mitra. 2. Pelanggan bukan merupakan penghalang bagi pekerjaan kita. Ia merupakan sasaran kerja kita. 3. Pelanggan bukanlah barang mati. Ia adalah manusia yang mempunyai perasaan dan emosi seperti kita. 4. Pelanggan bukanlah orang yang harus dibantah atau disaingi. Ia berhak memperoleh perlakuan sopan serta penuh perhatian. 5. Pelanggan tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah yang bergantung kepadanya. 6. Pelanggan mengajukan keinginan kepada kita. Tugas kitalah untuk mematuhi keinginan tersebut sebaik-baiknya dengan harapan diperoleh keuntungan bagi kedua pihak. 7. Pelanggan adalah pencipta citra baik buruknya perusahaan kita. 8. Pelanggan adalah petugas humas terbaik jika ia merasa puas. 9. Pelanggan itu sensitif. Tangani secara hati-hati karena mereka dapat menghidupkan atau menghancurkan usaha kita. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya: A. Kenali siapa pelanggan Anda. B. Apa kebutuhan pelanggan Anda. C. Berikan pelayanan dengan ramah, tepat waktu, dan sesuai yang dibutuhkan. D. Dengarkan apabila ada keluhan dan usahakan sedapat mungkin dapat diselesaikan pada hari yang sama. E. Terus-menerus melakukan improvement atau peningkatan pada SDM, produk, fasilitas pendukung. F. Minta maaf apabila melakukan kesalahan dan segera ditindaklanjuti. G. Memberikan pujian sesekali kepada pelanggan. (16) Jurus terjitu memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. 1. Selalu fokus pada layanan sebelum hal lain. 2. Memberikan pengalaman terbaik mungkin. 3. Menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan personal. 4. Gunakan pelanggan sebagai alat pemasaran. 5. Selalu ingat bahwa Anda menjual wow. 6. Selalu memperbaiki layanan Anda. 7. Selalu menghormati pelanggan Anda, baik waktu maupun opini. 8. Mengukur kepuasan dan keterlibatan mereka. 9. Tahu basis pelanggan Anda. 10. Mengintegrasikan proses operasi Anda ke dalam strategi pemasaran pelanggan Anda. 11. Memahami bahwa kepuasan pelanggan didasarkan pada loyalitas, identitas, value, dan relationship. 12. Interaksi khusus membuat pelanggan datang kembali. 13. Agen layanan pelanggan harus memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. 14. Mendengarkan pelanggan Anda, mengubah sikap mereka, dan memperbaiki masalah mereka. 15. Mengukur hubungan Anda dengan customer dan memperbaiki proses Anda, dan secara proaktif memecahkan dan mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi. Yang terakhir, 16. Selalu mengupayakan memberikan pelayanan ramah, pelayanan tanggap, dan pelayanan cepat kepada pelanggan. Jadi, sudah menerapkan cara di nomor berapa saja untuk memberikan pelayanan untuk pelanggan Anda? Cara memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ikhlas. 1. Mulai melayani pelanggan dengan niat tulus karena Allah, sehingga bekerja tanpa pamrih, iri, dan dengki. 2. Tidak menganggap aktivitas melayani sebagai beban, melainkan sebagai suatu ibadah.
3. Tidak merasa dipaksa untuk melayani, melainkan berusaha untuk senantiasa melayani untuk meraih keridhaan Allah. 4. Berpikir jernih dan berbicara. 5. Sikap terpuji dan perilaku teladan sesama rekan kerja. Cepat. A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan standar. B. Cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. C. Terampil dalam melayani. Tuntas. 1. Akurat dan disiplin dalam bekerja. 2. Menyelesaikan setiap pekerjaan dengan benar hingga selesai. 3. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Statistik seputar pelayanan pelanggan. Manfaat servis yang baik. 1. Hemat, karena biaya mencari pelanggan 5 kali lipat daripada memeliharanya. 2. Rata-rata pelanggan yang puas akan bercerita kepada 5 orang, sedangkan pelanggan yang tidak puas akan bercerita kepada 8 sampai dengan 10 orang, bahkan lebih. 3. Meningkatkan persepsi kepuasan terhadap kualitas keseluruhan. Harga dari servis yang buruk. Pelanggan kecewa akan menceritakannya kepada orang lain. Hanya 4% yang menyampaikan komplain, tetapi 96% tidak menyampaikannya secara langsung. Bagaimana mendapatkan bisnis? 1. New business 90% datang dari sales dan marketing. 10% datang dari customer sendiri. 2. Repeat business 10% datang dari sales dan marketing. 90% datang dari good customer service. Penyebab kehilangan pelanggan. A. 1% karena meninggal. B. 3% karena pindah ke daerah tak terjangkau. C. 5% karena pindah ke pesaing yang seimbang. D. 6% karena pindah ke pesaing yang lebih murah. E. 17% karena komplain tidak ditanggapi. F. 68% karena persepsi negatif. Tipe kelompok sumber daya manusia. Kelompok pertama, pegawai yang sudah mampu dan mau, yaitu karyawan yang mempunyai kompetensi bagus, sekaligus motivasi dan integritas yang bagus. Mereka ini disebut calon bintang. Training yang tepat untuk kelompok ini adalah pelatihan untuk meningkatkan soft skill, magang atau menemani pimpinan kemana-mana sehingga tahu bagaimana cara pimpinan menjalankan tugas. Kelompok kedua, pegawai secara kompetensi mempunyai kemampuan tetapi motivasinya kurang. SDM seperti ini tidak perlu dikirim ke lembaga pelatihan karena secara kemampuan mereka sudah bagus. Yang tepat dilakukan adalah melakukan pembinaan internal atau mengirim ke lembaga pelatihan yang berfungsi untuk membenahi motivasi dan integritasnya. Kelompok ketiga, pegawai yang kurang memiliki kemampuan namun memiliki motivasi yang bagus. Mereka ini yang seharusnya dikirim ke pelatihan-pelatihan SDM. Kelompok keempat, pegawai yang secara kemampuan ataupun motivasinya kurang. Mereka tidak bisa dikirim jauh-jauh, tetapi harus dibenahi di dalam learning center atau memberikan pengarahan dan motivasi kepada pegawai-pegawai macam ini.
Apabila Anda tidak memperhatikan pelanggan Anda dengan sungguh-sungguh, maka kompetitorlah yang akan melakukannya. Terima kasih dan sampai jumpa.